5 rumah warga di kawasan padat penduduk di Jalan Kebon Tebu Pinar, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, ludes terbakar. Banyaknya rumah semi permanen dan akses jalan yang sempit membuat api sulit untuk dipadamkan. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Bahkan sejumlah warga berusaha menyelamatkan barang-barang berharganya dari rumah. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran ini. Namun api diduga dipicu korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Api baru bisa dipadamkan setelah 16 unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Awalnya katanya dari AC ngomongnya sih, dari AC. Terus Langsung apinya gede. Nggak tahu itu AC-nya kongosor apa gimana, nggak tahu. Orangnya pada kondangan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kebakaran pun kini tengah ditangani Polsek Muara Baru, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kobaran api membakar sebuah gudang penyimpanan cat dan tiner yang terletak di Desa Kepatihan Menganti, Gresik, Jawa Timur. Banyaknya bahan-bahan mudah terbakar membuat api membesar dan melumat bangunan beserta isinya. Pemadaman dilakukan petugas dengan mengerahkan 9 unit mobil pemadam ke lokasi. Minimnya sumber air membuat petugas kesulitan memadamkan kobaran api yang berada di dalam gudang. Pemadaman berlangsung selama 2 jam lamanya. Kendala sampai saat ini masih air, Pak. Suplai air yang kita sangat susah. Selain di Gresik, kebakaran juga menghanguskan pabrik masker yang berada di Kecamatan Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Kebakaran terjadi disebabkan ledakan mesin kompresor yang berada di bagian lorong utara pabrik. Pemadaman dilakukan petugas dengan mengerahkan sejumlah mobil pemadam ke lokasi. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. KTT ASEAN ke-43 yang digelar di Jakarta akan berlangsung hingga 7 September 2023. KPK buka peluang untuk periksa Muhaimin Iskandar terkait dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kamu sudah bisa Polisi menjadwalkan pemeriksaan aktris Wulan Guritno terkait promo judi online. Bonus harian, bonus mingguan, dan bonus bulanan. Wow, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ya, halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria. Dan saya Arlisa Hadi, pemirsa kembali hadir untuk menemani Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Ya, salah satunya kami awali dari kebakaran hutan dan lahan yang hingga kini masih terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Di Bojonegoro, Jawa Timur, pemirsa, Perhutani menetapkan status kebakaran hutan pada level siaga merah. Sementara di Palangkaraya, kebakaran hutan meluas dan mendekati permukiman. Sepanjang musim kemarau, kebakaran melanda sekitar 100 hektar hutan dan lahan di Bojonegoro, Jawa Timur. Pada wilayah Parengan, Kesatuan Pemangku Hutan bahkan menetapkan status kebakaran hutan pada level siaga merah. Pembakaran hutan diduga akibat warga yang sengaja membakar lahan. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah semakin mendekati permukiman. Petugas beserta warga kesulitan memadamkan api karena sulit mendapatkan sumber air di lokasi kebakaran. Sementara api sudah membara, sudah mendekati rumah, dan juga sementara air belum ada, kering. Dilakukan dengan secara dari relawan, melaksanakan kegiatan, Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup, peristiwa kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya. Peristiwa ini dipicu dari fenomena cuaca La Nina yang melanda Indonesia. Dari Bojonegoro dan Palangkaraya, Dedi Mahdi, Ade Sata,
iNews melaporkan. Pemirsa, tabrakan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan terjadi di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali kilometer 80 Purwakarta, Jawa Barat. Dalam insiden itu, 7 orang luka berat dan ringan serta kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan. Mudah-mudahan tidak ada korban, tapi yang jelas ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 8 kendaraan minibus dan 1 bus terlibat tabrakan beruntun di tol Cipali, kilometer 80, wilayah Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat. Udah nggak bisa, memang Tuhan mengizinkan saya untuk ganti mobil lagi. Selain mengakibatkan 8 kendaraan rusak, kecelakaan ini juga mengakibatkan 7 orang luka-luka. Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. 2 korban masih mendapat perawatan di rumah sakit, sedangkan 5 korban lainnya sudah diperbolehkan pulang. Menurut salah seorang korban, laju kendaraan dari arah Jakarta menuju Palimanan cenderung pelan. Namun tiba-tiba sebuah bus menabrak sejumlah kendaraan. Diduga bus tersebut mengalami remblong. Posisi pelan semua itu karena macet posisinya. Tiba-tiba ada dari dorongan dari belakang kenceng banget, duduk gitu. Sampai mutar, itu informasi sementara itu remblong bis. Kasus kecelakaan ini kini ditangani petugas unit laka lantas Polres Purwakarta. Polisi masih mendalami penyebab kasus kecelakaan ini. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Puluhan muda-mudi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diamankan tim perintis Polrestabes Makassar saat menggelar miras di jalan. Selain mengamankan muda-mudi, polisi juga menyita sejumlah miras. Tim Persisi Perintis Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan menggerebek pesta miras yang digelar puluhan muda-mudi di Jalan Muhammad Yamin, Kota Makassar. Saat digerebek, sejumlah muda-mudi berada dalam pengaruh minuman keras. Sejumlah botol miras yang masih tersimpan di dalam kardus disita, berikut telepon genggam milik muda-mudi. Oleh petugas, muda-mudi ini digiring ke Polrestabes Makassar untuk diperiksa. Setelah kami melewati di Jalan Muhammad Yamin, kami menemukan beberapa pemuda setelah dihitung sekitar 25 orang. Jadi ada diantaranya itu ada 3 perempuan, selebihnya itu laki-laki. Melakukan pesta miras. Setelah itu kami sempat mengamankan mereka semua, termasuk minuman. Usai diperiksa, puluhan muda-mudi ini dipulangkan ke orang tua masing-masing dengan catatan tidak mengulangi pesta miras. Dari Makassar, Syarul Adiaksa, iNews melaporkan. 3 orang pria ditangkap polisi karena nekat menjadikan sebuah rumah kos di dekat Polres Gianyar sebagai gudang penyimpanan narkoba. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan 249 butir ekstasi dan 267 gram sabu. Tim Satres Narkoba Polres Gianyar berhasil mengamankan 3 pelaku pengedar narkoba di kawasan Jalan Ken Arok, Gianyar, Bali. Polisi menangkap para pelaku saat kedapatan sedang pesta sabu. Kepada polisi, para pelaku yang seluruhnya residivis ini mengaku menyewa sebuah rumah kos untuk digunakan sebagai gudang penyimpanan narkoba. Rumah kos tersebut tak jauh dari Mapolres Gianyar. Barang haram ini dapat dari para pelaku dari Banyuwangi, Jawa Timur untuk kemudian diedarkan dengan cara ditempel di sejumlah kawasan di Bali. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 249 butir ekstasi dan 267 gram sabu. Keterangan dari kedua tersangka akan diedarkan di daerah Denpasar. Karena mereka merasa di Gianyar ini tempat yang aman untuk menjadikan gudang narkoba. Jadi mereka pun tidak menyangka bakal diamankan oleh anggota Satres Narkoba Gianyar. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Video 3 anak kos cekoki seekor kucing dengan minuman keras viral di media sosial. Aksi ketiga pelaku yang berasal dari Padang, Sumatera Barat tersebut mendapatkan kecaman dari warganet, terutama dari pecinta hewan. Tiga remaja penghuni kos di Padang, Sumatera Barat cekoki seekor kucing dengan minuman keras.
Dalam video amatir yang tersebar di internet, ketiga remaja perempuan ini tertawa sambil mengayun-ayunkan seekor kucing ras. Tak sampai di situ, ketiganya kemudian memaksa kucing itu menelan minuman keras. Aksi ketiga pelaku menuai kecaman dari warganet hingga akhirnya ketiga pelaku digeruduk warga dan pecinta hewan. Ketiganya kemudian ditangkap saat hendak berupaya kabur. Tidak ada alasan sama sekali, cuman dapat informasi dari beberapa teman-teman sebelah-sebelahan kamar. Ini anaknya mungkin bisa dibilang psikopat atau MPO kata anak-anak itu. Jadi kalau setiap dia bertengkar sama pacarnya, kucing ini ditampar atau kucing ini digantung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, seluruh pelaku menandatangani surat pernyataan bersedia membiayai pengobatan kucing yang telah mereka aniaya. Selain itu, pelaku menyatakan bersedia diproses hukum bila terbukti melanggar undang-undang. Kucing saat ini dalam proses penyembuhan dan diadopsi oleh seorang pecinta kucing setempat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita di Goa, Sulawesi Selatan menjadi korban penipuan dengan modus undian giveaway sebesar 50 juta rupiah yang mencatut nama artis. Korban mengalami kerugian lebih dari 7 juta rupiah. Korban Ratnawati, warga Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini menjadi korban penipuan giveaway sebesar 50 juta rupiah yang mencatut nama artis Baim Wong di media sosial. Korban tertarik dengan janji pelaku yang mengiming-imingi korban mendapat giveaway sebesar 50 juta rupiah setelah menyetor sejumlah uang sebagai pajak undian. Namun bukannya mendapat keuntungan, korban justru jadi korban penipuan mencapai Rp7.450.000. Korban yang merasa ditipu ini pun langsung melaporkan pelaku ke petugas Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Awalnya tuh teman punya Facebook, saya lihat story-nya, ternyata saya chat dia kasih ke linknya, saya ikutin terus. Jadi terus ku chat gitu teman, adalah iya memang begitu, awalnya begitu terus, sekalinya 3 kalinya itu dia minta 5, lebih. Saya ke rumahnya itu teman, ternyata itu teman dia dihack akunnya. Di hadapan polisi, korban mengaku tidak curiga dengan giveaway 50 juta rupiah karena sempat melakukan video call dengan pemilik akun yang mengatasnamakan Baim Paula tersebut. Dari Satuan Reskrim Polres Goa telah menerima laporan dari seorang masyarakat bahwa telah tertipu dengan melalui media sosial, di mana di sini bahwa korban awalnya komunikasi melalui WhatsApp sehingga disampaikan bahwa menerima hadiah sebesar 50 juta. Namun sebelum dikirimkan hadiah ini harus mengirim duluan uang administrasi kepada pihak Baim atau Baim Paula. Penipuan dengan modus giveaway 50 juta rupiah dengan mencatut nama artis Baim Wong kini masih diselidiki aparat Polres Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Polisi pun menghimbau masyarakat agar jangan mudah percaya dengan undian berhadiah yang mencatut nama artis, terlebih sama meminta mengirimkan sejumlah uang agar penipuan serupa tidak terulang. Aktris Wulan Guritno dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan polisi. Ya, newsnya akan segera kembali sesaat lagi.